Ikhwani ibadallah, malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat maut, maka dia disembunyikan hingga tidak ada satupun makhluk yang melihatnya, dengan ditutupi sejuta hijab. Malaikat maut itu lebih besar daripada langit dan bumi. Andai kata seluruh air laut dan sungai yang ada di bumi ini disiramkan di atas kepalanya, maka tidak ada satupun air yang menetes ke bumi. Dunia mulai ujung timur hingga ujung barat dalam pandangannya hanyalah seperti meja makan yang berisi hidangan yang diletakkan di hadapan seseorang untuk disantap. Orang itu tentu memakannya dengan gampang dan sesukanya. Begitu pula malaikat maut membolak-balik dunia ini sebagaimana manusia membolak-balik tangannya. Malaikat maut diikatkan dengan 70.000 rantai yang tiap-tiap rantai itu sepanjang perjalanan 1000 tahun. Tidak ada malaikat yang mendekatinya, tidak ada yang mengetahui tempatnya, tidak ada yang mendengar suaranya, dan tidak ada yang mengetahui kondisinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan dikuasakan pada malaikat maut itu berkata, "Berhentilah dan lihatlah maut ini." Para malaikat lalu berhenti seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada maut, "Terbanglah kamu mengitari para malaikat. Bentangkanlah semua sayapmu dan bukalah kedua matamu." Ketika maut itu terbang, para malaikat semua melihatnya dan mereka semua pingsan selama 1000 tahun. Ketika sadar mereka berkata, "Tuhan kami, Engkau telah menciptakan makhluk sebesar ini." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Akulah yang menciptakan makhluk sebesar ini dan aku lebih besar daripadanya." Semua makhluk pasti akan merasakan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Israel, tangkaplah maut itu, aku memberi kekuasaan mengurus maut kepadamu." Malaikat Israel berkata, "Dengan kekuasaan apa aku menangkap maut itu, karena ia lebih besar dari saya." Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada malaikat Israel, dia lalu menangkap maut itu dan memegangnya dalam genggamannya. Maut itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan pengumuman di langit sekali saja." Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi izin kepadanya. Lalu maut berteriak dengan keras seraya berkata, "Aku adalah maut yang memisahkan antara semua kekasih. Aku adalah maut yang memisahkan antara suami dan istri. Aku adalah maut yang memisahkan antara anak dan ibu. Aku adalah maut yang memisahkan saudara dan saudaranya. Aku adalah maut yang memisahkan rumah-rumah dan istana-istananya. Aku adalah maut yang meramaikan kuburan. Aku adalah maut yang memburu kamu dan mendatangi kamu, sekalipun kamu bersembunyi di tempat terkunci. Tidak ada makhluk satupun yang lolos dariku, semua pasti akan merasakanku, al-maut. Sesungguhnya orang kafir, munafik, dan orang yang celaka ketika didatangi maut, di samping kirinya terdapat malaikat azab, juru siksa yang berwajah hitam, bermata kelabu dengan membawa alat-alat penyiksa. Mereka duduk jauh dari orang kafir, munafik, atau orang-orang celaka itu sampai malaikat maut datang. Ketika malaikat maut mendatangi orang kafir, munafik, dan orang yang celaka yang akan mati itu, dia berdiri di hadapannya dengan bentuk dan rupa yang sangat menakutkan. Orang yang hendak mati itu berkata, "Siapa kamu ini? Apa yang kamu inginkan?" Malaikat maut itu menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia ini. Aku akan menjadikan yatim anak-anakmu. Aku akan menjadikan janda istrimu. Dan aku akan membuat harta bendamu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yang tidak kamu sukai ketika kamu hidup. Sesungguhnya kamu tidak mau melakukan kebaikan untukmu dan untuk akhiratmu. Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu."
Ketika orang yang hendak mati itu mendengar jawaban tersebut, ia memalingkan wajahnya ke tembok, tapi ia masih bisa melihat malaikat maut itu di hadapannya. Dia lalu menghadap ke arah lain, dan di situ pula sosok malaikat maut berdiri tegak dan terlihat olehnya. Malaikat maut berkata, "Tidaklah engkau mengetahui bahwa aku adalah malaikat maut yang telah mencabut nyawa kedua orang tuamu, sedangkan kamu hanya menyaksikan saja, tidak mampu berbuat apapun. Hari ini aku akan mencabut nyawa anak-anakmu, sanak familimu, serta teman-temanmu, agar mereka bisa mengambil pelajaran darimu pada hari ini. Aku adalah malaikat maut yang sejak berabad-abad membinasakan orang-orang yang lebih kuat daripada kamu, lebih kaya dari kamu, dan lebih banyak anaknya daripada anak-anakmu." Malaikat maut itu lalu bertanya kepada orang-orang yang hendak dicabut nyawanya, "Hai orang-orang yang durhaka, tidakkah engkau malu? Engkau telah berbuat dosa di dunia dan kamu tidak pernah mengendalikan dirimu dari berbuat maksiat. Kamu tidak pernah membedakan antara yang halal dan yang haram. Kamu menduga bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan dunia. Sesungguhnya aku bebas darimu dan dari perbuatanmu." Orang-orang yang melihat harta kekayaan miliknya menjadi milik orang lain dan harta itu berkata, "Hai orang-orang yang durhaka, kamu mengumpulkan aku dengan cara yang tidak benar, dan kamu tidak mau membelanjakan aku ke jalan yang baik, tidak mau memberikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin." Inilah yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak ada gunanya harta maupun anak kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Orang-orang itu lalu berkata sebagaimana yang telah diceritakan oleh Al-Quran, "Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarak." Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku supaya aku bisa berbuat amal soleh yang pernah aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat mempercepatnya. Quran surah Yunus ayat 49. Malaikat maut itu lalu mencabut nyawanya. Apabila dia beriman, maka dia akan bahagia. Dan apabila dia kafir, maka dia akan celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla inna kitabal fujjari lafi siddin." Sekali-sekali kamu jangan curang, karena sesungguhnya catatan orang yang durhaka ini tersimpan dalam siddin. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 7. Wallahu a'lam bisihhati hadhihi hikayah.